Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada umatnya hingga yaumil akhir. Perkenalkan, nama saya Irfan Arif Sukri. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur. Di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur, saya mengambil jurusan peternakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang studi kelayakan aspek sosial dan lingkungan pada salah satu perusahaan pertambangan batubara yang ada di Kutai Timur, yaitu PT Kaltim Primakol. Sebelum kita mengulas tentang aspek studi kelayakan aspek lingkungan dan sosial pada PT Kaltim Primakol, kita akan mengulas tentang profil singkatnya. PT Kaltim Primakol atau sering didengar dengan PT KPC merupakan sebuah pertambangan batubara dan pemasaran batubara terbesar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 8 April 1982 hingga saat ini. Memiliki luasan wilayah sekitar 84.938 hektar. Itu merupakan data pada tahun-tahun sebelumnya. Wilayahnya mencakup daerah Sangatta Utara, Bengalon, dan Rantau Pulung. Dalam aktivitas pertambangan akan memiliki dampak baik secara positif maupun dampak secara negatif, baik kepada aspek lingkungan maupun aspek pada sosial. Pada aspek lingkungan, dampak positif maupun negatifnya dapat berupa adanya perubahan bentang alam, terjadi kekeringan, erosi yang semakin meningkat, berkurangnya populasi dan habitat satwa akibat kerusakan ekosistem. Terus itu terjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara, serta meninggalkan lahan yang kritis setelah aktivitas pertambangan. Kemudian pada aspek sosial juga terjadi dampak berupa terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat yang bertambah, penyediaan fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang disediakan oleh pihak perusahaan. Sesuai dengan penjelasan masalah dampak yang telah saya jelaskan tadi, baik kepada aspek lingkungan maupun aspek sosial, baik itu positif maupun negatif. Untuk dampak positifnya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan saya rasa tidak perlu dipermasalahkan lagi. Namun bagaimana dengan dampak negatifnya, terutama kepada aspek lingkungan? Karena pada dasarnya proses aktivitas pertambangan cenderung memiliki dampak negatif yang lebih besar kepada aspek lingkungan. Untuk mengatasi dampak yang tidak diinginkan akibat aktivitas pertambangan, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam undang-undang dan keputusan menteri, seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pokok-pokok pertambangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Nomor 336K Tahun 1996 tentang jaminan reklamasi. Berbicara tentang reklamasi, PT Kaltim Primakol pada akhir tahun 2018 telah melakukan reklamasi revegetasi pada areal di luar tambang sebesar 7.022 hektar. Pada area backfillingnya sekitar 2.370 hektar. Selain itu, PT KPC sesuai dengan Keputusan Menteri SDM Nomor 1827 Tahun 2018 yang mengatur peruntukan lubang bekas tambang sebagai reklamasi dan dimanfaatkan menjadi peruntukan lain seperti sumber air baku, pariwisata, dan peruntukan lainnya. PT KPC juga telah memanfaatkan lubang bekas tambang menjadi sumber air baku dengan kualitas air yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan disalurkan melalui PDAM Sangatta Utara kepada masyarakat sekitar. Sebagai bentuk kepedulian sosial PT KPC kepada masyarakat, PT KPC juga membangun fasilitas umum dengan bekerja sama dengan pemerintahan, membangun salah satu fasilitas umum berupa jalan raya
yaitu Jalan Soekarno-Hatta, dan beberapa bentuk kepedulian juga berupa CSR kepada masyarakat, dan salah satunya CSR itu dialihkan ke bidang peternakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil sesuai dengan studi kelayakan evaluasi proyek aspek sosial dan lingkungan, PT Kaltim Primakol telah menjalankan hak dan kewajibannya cukup baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.